menit ini. Yang mau selamat, kalau kita selamat. Kita makan itu jam 6 dan mau tidak mau ya dalam keadaan lapar ya begitulah. Makanya kita sedia apa yang kurang mengulang juga karena beberapa kali disinggung khotbah ini. Lukas 2 ayat yang itu. Langsung Joy, konsentrasi, gampang-gampang. 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oke, benar tahu sore. Jadi di sini ada hari ini, kapan dia lahir, Juru Selamat yaitu Kristus Tuhan. Siapa yang lahir di kota Daud? Di mana dia lahir? Pertanyaannya, apa yang kayak ini tiga orang bahas? Boleh? Dengan harapan itu yang lalu-lalu yang pastor khotbah, kita ada khotbah dan beberapa tempat ada khotbah. Dapat ingat supaya boleh tak connect cuma saja kita mau sesingkat-singkatnya, tapi memang ya mungkin setengah jam. Boleh di atas setengah jam? Boleh. Oke. Orang mulai dari kita cuma sesingkat-singkat jauh. Siapa yang lahir? Ini pastor seulang, tapi kita cuma mau kasih akan 1-2 ayat. Hosea 13 ayat yang keempat. Firman Tuhan ini diberikan oleh malaikat kepada yang Lukas tadi 2 ayat 11 ya. Ingat baik-baik. Yang diberikan oleh malaikat kepada gembala-gembala. Oke. Hosea 13 ayat 4. Yang biasa ini ayat yang biasa Pastor Jerry kasih. Nah, ini cerita ini adalah perkataan-perkataan malaikat yang diberikan oleh Tuhan kepada gembala-gembala. Kalau ini perkataan ini taruh Pak Tante Riri, Tante Yudia, Pak Erik, siapapun di sini, seluruh orang Indonesia dan banyak orang pun di dunia ini, kita yakin tidak akan mengerti. Kenapa? Karena pernyataan hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Juru Selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, memang untuk orang Israel. Kenapa? Karena kata Kristus, kata Juru Selamat, kata Tuhan merujuk pada orang Israel dan cuma dorang yang tahu. Kalau sekarang orang tahu, karena terus belajar. Tetapi waktu itu, kalau orang yang ada waktu itu, pasti orang tahu. Sehingga orang yang menerima berita ini adalah orang Israel yang mengerti apa itu Kristus, yang mengerti apa itu Tuhan, yang mengerti apa itu Juru Selamat. Di luar orang Israel di seluruh dunia ini tidak mengerti. Ketika bilang Tuhan, Pastor Zedri bilang, Tuhan yang mana? Tuhan siapa? Karena apa? Hanya orang Israel yang tahu. Kalau sekarang orang sudah tahu, karena harus baca Alkitab. Misalnya, yang diterima itu orang Asia atau orang India, itu firman Tuhan itu. Kebetulan tuh gembala-gembala itu orang India yang di-hire atau dipekerjakan. Dorang nggak mungkin tahu. Mengapa dorang mengerti? Karena selanjutnya gembala-gembala itu tahu kalau orang baca selanjutnya. Jadi yang dorang mengerti benar isi dari berita ini. Siapa itu Tuhan, siapa itu Juru Selamat, dan apa itu Kristus. Tadi 2 kesaksian, sampai ada bilang senggol-senggol hukum. Mengapa ada banyak perkara hukum di Indonesia tabrak-tabrakan? Salah satunya, orang mengadopsi hukum Belanda, taruh di Indonesia yang multikultural. Mana lagi ada perkembangan zaman yang lebih, apa itu NO? Bingung sekali.
keadaan NO, keadaan yang seperti semula. Sehingga ketika para penggugat tak bisa masuk, Pak Stanley bilang, ya Pak Stanley harap-harap semua write off dihapuskan supaya semua lelang. Tetapi orang debt collector, orang Manado, di wilayah Manado, bagian lelang ada di Makassar. Dorang satu perusahaan tapi punya divisi dan kepentingan yang berbeda. Berbeda nama divisi, kasih ancor visi. Kalau visi satu, kalau divisi divide et impera, ingat divide. Dorang punya kepentingan. Ketika Sodibeo keluarlah dari bucket list dari kolektor, keluar menjadi tidak menjadi beban tiap bulan di luar, dipindahkan ke WO. WO tidak punya target. Yang penting kalau langsung masuk ada orang bayar lelang. Selama lelang-lelang per bulan orang ke rumah aman, tidak menjadi prioritas beberapa orang, sehingga berjalannya denda itu terus jalan. Kalau denda harian misalnya 0,2% dari tunggakan, kali akan itu tunggakan dari 600 juta, itu akan menumpuk. Ketidaktahuan hukum dan apa semua itu karena memang orang tidak mengerti. Seperti tadi, gembala-gembala pasti mengerti karena orang Israel. Kalau bukan orang Israel, tidak bisa. Makanya orang Israel tahu, tetapi aku adalah Tuhan Allahmu, sejak di tanah Mesir engkau tidak akan mengenal Allah kecuali aku. Dan tidak ada juru selamat selain aku. Jadi ketika gembala-gembala mendengar berita ini, Kristus Tuhan juru selamat, orang tahu ini Allah yang menciptakan, Allah yang mengeluarkan orang dari tanah Mesir. Tidak ada Allah lain. Dialah yang lahir. Nah, kalau sekarang kan orang sepisah, itu Allah perjanjian lama. Nah, cocok dengan Yudas 1 ayat 25. Yudas 1 ayat 25. Berapa panjang itu? Pembuka apa? Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa, Juru selamat kita, Yesus Kristus Tuhan kita, bagi dialah dan seterusnya. Allah yang esa. Tadi tidak ada Allah lain. Orang Israel tidak mengenal Allah yang lain. Ketika tiba-tiba di perjanjian baru, Yesus itu Allah yang esa. Berarti Yesus itu adalah Allah di perjanjian lama. Allah yang dikenal oleh Abraham, Allah yang dikenal oleh Ishak, Allah yang dikenal oleh Yakub dan turunannya. Jadi yang lahir itu, ya Allah itu. Kalau dia yang lahir itu, Allah yang dikenal oleh gembala-gembala, Allah yang dikenal oleh orang Israel, berarti Yesus adalah Allah orang Israel. Logika sederhana begitu. Kita sedang mau perpanjang siapa yang lahir, paling tidak ini sudah diulang-ulang oleh pastor juga. Oke? Lanjut saja supaya tidak terpanjang. Di mana? Di mana? Yesus dilahirkan. Siapa yang dilahirkan setahu Allah yang mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir. Dialah pencipta, namanya Yesus. Oke. Di mana Yesus lahir? Ayat ke berapa kita catat? 15 yang tadi Lukas 2. Di Lukas 2 nah, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. 16. Lalu mereka cepat-cepat pergi. Apakah ada diskusi? Di mana kan? Nggak ada kan? Tadi kita bilang dorang tahu benar apa yang diberitahukan malaikat kepada dorang. Misalnya orang untuk gembala-gembala. Tapi itu malaikat, tadi di mana kan?
begitu malaikat yang masuk, misalnya Pak Steny bilang, oh di sini Stone. Nah, dorang apa? Cepat pergi. Kalau misalnya malaikat keluar dari orang itu kepala-kepala, kontrak mereka adegannya, begitu itu malaikat, satu orang atau pastor karena sebagai kepala suku, mari coba. Kira-kira kalau orangnya nak tahu, pastor kemana dulu? Kalau orang nak tahu, pastor tahu, pasti ada komen. Pastor, jangan cepat-cepat, jangan orang tertinggal. Oke? Tetapi orang cepat-cepat pergi menemui seperti apa yang Tuhan beritakan kepada orang. Artinya, orang, oke? Ya, yang situ. Terang kembali ke ayat yang ke-12. Siapa? Orang tahu. Ayat yang ke-12. Dan inilah tandanya bagi gembala-gembala. Ada kasih tanda. Jadi kalau misalnya di mana suatu rumah mewah, Amsterdam bukan kecil. Kalau tak ada di Manado, pasti orang kasih alamat yang jelas. Kaget dong soal ini. Oh ya, orang ini 1,2. Ternyata bukan. Atau ternyata tuh rumah kecil kok DP harga cuma 600. Salah toh? Atau misalnya orang mau beli 400. Pemilik bagi, kayak di rumah cuma 400 juta. Pasaran cuma 1,2, ternyata dia salah tampang. Nah, ini ada kasih tanda sehingga ketika orang bilang ini tuh rumah, nyanda akan meleset. Oke, apa dia tanda? Ayat ke-12. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Ada dua itu. Artinya seluruh kandang domba, ternak binatang di Bethlehem dan di sekitar Yerusalem, cuma ini satu yang ada apa? Lampin dan ini Pak kain lampin. Sebenarnya ada kata kain di situ, cuma ada tulis dibungkus di Alkitab. Jadi gembala-gembala tahu hanya ada satu tempat yang binatangnya dibungkus. Oke? Kedua, gembala-gembala tahu hanya ada satu tempat yang ada dibungkus. Maka tuh ini yang lahir di sana dibungkus. Ini bungkus entero. Kata dibungkus ini kita hafal ya, itu sama dengan kerasukan, kepenuhan, entero, tutu entero. Sehingga gembala-gembala tahu yang jabungkus entero cuma di sini. Oke? Begitulah itu palungan. Artinya ketika dua tanda ini kasih, tidak akan meleset orang. Orang akan cepat-cepat pergi hanya di satu tempat itu. Karena tempat itu dikhususkan untuk bayi-bayi, anak domba yang baru dilahirkan, taruh di situ untuk dipersiapkan sebagai korban Paskah. Karena sifat domba ada tuh mama domba, ibu domba, induk domba ada jarak pas bayi. Jadi kalau melahirkan, dorang kan mulai sama-sama. Yang memenuhi spesifikasi dari calon domba Paskah, dorang ikut sendiri bersama induknya. Kok induk langsung sama-sama dengan tuh domba itu supaya induk tahu ini dombanya. Dan supaya dia tidak mau lari memang sendiri, baru dibungkus lampin supaya tidak ada celah untuk jadi celah. Tak ada celah toh? Oke.
Jadi ini tanpa ini secara cepat orang Israel tahu di mana. Nggak perlu mau pakai teori-teori. Kalau orang dapat berita itu secara cepat orang tahu. Orang mempelajari ulang-ulang bertahun-tahun. Orang tahu di mana. Makanya itu yang orang biasa belajar disebut Migdal Eder. Di mana? Mika 4:8. Kita cuma mau setil sedikit ini Migdal Eder. Walaupun seulang-ulang pastor sukunya di situ, kita berani coba lagi itu. Tapi begini, kenapa Migdal Eder itu tempat di mana Tuhan lahir? Karena apa? Karena kita tahu bersama bicara juru selamat ini adalah juru selamat Israel. Tuhan Israel. Mesias Israel. Oke. Mesias apa itu Mesias? Mesias ada di Yohanes berapa itu? Kita bacakan juga Mesias sudah lewat. Mesias di Yohanes berapa ini? Yohanes 1:41. Kita lewat Mesias sama apa Mesias? Yohanes 1:41. Nah, oke. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Oke. Ini Andreas tahu. Dia tahu bahwa ini Kristus, yaitu Mesias. Kalau kita baca Daniel 9:24 dan 25 merujuk pada nubuatan tentang Mesias. Nah, di situ di Daniel, kalau Alkitab bahasa Indonesia masih pakai kata yang diurapi. Alkitab terjemahan lama pakai kata Almasis tuh atau Mesias, kita lupa, tapi terjemahan lama yang ada. King James pakai Mesias, Mesaya. Oke. Tapi kalau yang orang pakai itu yang diurapi. Di salah satu situ nubuatan adalah dia kan yang diurapi. Jadi orang yang disebut Mesias harus diurapi. Nah, dia nubuatan kalau boleh baca, mengurapi yang maha kudus. Pertanyaannya, bagaimana cara mengurapi yang maha kudus? Endersot tongjo, hagajo, mati. Jadi nubuatan itu terjadi kepada yang boleh menghilangkan atau melepaskan atributnya, yang Om selalu bilang kenosis. Makanya terjadi itu, Pak Mesias harus berkenosis supaya dapat mengurapi yang maha kudus. Itu di Daniel 9:24. Oke, lanjut di Migdal Eder. Migdal Eder adalah tempat di mana Rahel nanti. Oke. Ini cerita Rahel tentu berhubungan dengan Yakub. Nah, percintaan Yakub dan Rahel ini kita kasih sedikit ya. Dia pergi ke Laban mau cari istri atas suruhan dari mamanya Ribka, persetujuan dari Ishak, karena Ishak sumara, Ribka supastiu, karena Esau ambil istri Kanaan. Orang kirimlah dia ke rumah Laban. Di situ dia berpatur dengan Laban supaya dapat dia pilih Rahel, dia jatuh cinta. Dia akan bekerja 7 tahun untuk membeli Rahel. Akhirnya setelah 7 tahun kawinlah dia yang dikiranya Rahel, ternyata Lea. Akhirnya dia tawar lagi, tambah 7 tahun langsung dapat Rahel. Jadi untuk mendapatkan Rahel rela menjadi budak, ada di Hosea itu, Yakub menjadi budak selama 14 tahun. Dia berharap cinta luar biasa daripada Rahel
Dan Rahel ini bikin diri karena dia tahu Yakub cinta sekali. Kalau ada perempuan tahu dia tahu dia laki cinta sekali, jangan bikin diri. Dia bilang begini pada Rahel. Rahel bilang begini, jangan kita. Yakub bilang Tuhan musuh kita. Suatu kali juga dia simpang ini berhalanya DP Papa. Dia simpan. Laban marah apa Yakub? Yakub bilang kita nggak tahu. Yakub bilang siapa yang pegang itu biarlah dia mati. Yakin sekali Yakub. Ternyata yang dia simpan dia istri tercinta. Dulu boleh 2. Dulu. Sekarang boleh juga. Tapi baru undang-undang. Baru undang baru ya sekarang. Jangan sembarang pemugul langsung dapat tangkap. Baru usahakan berlaku tahun ini. Terlalu cerita ini. Rahel dan ada suatu kisah ketika Ruben, kalau salah Ruben ya, Ruben dapat buah dudaim. Buah dudaim itu dia kasih sama Lea. Ruben ini lihat anak. Mudah-mudahan tak salah ya, pokoknya lihat anak. Capat ini Rahel, kita jatuh buah dudaim. Aduh mana puas kan? Dia bilang, nah so ambil tapi laki, karena ambil tapi anak kedua. Biar juga. Karena dulu sistem jatah, ingat dulu, makanya bicara tentang Israel dulu. Suami dan istri hendak tidur sama-sama. Ada kemah bapak, ada kemah istri, dan istri punya kemah masing-masing. Kalau kaya, kalau tidak ada kaya, orang tidur di bawah pohon. Tapi dia kok kaya tuh, jadi Rahel ada kemah, Lea ada kemah. Dia saatnya waktu itu Rahel bagian untuk makanya ada kata menghampiri. Kenapa kata menghampiri? Supaya dia pergi di kemah. Yakub jatah untuk menghampiri Rahel. Nah, Rahel butuh buah dudaim. Oke, karena ini malam, mantu buah dudaim kasih apa kita? Dia jual lebih laki. Kalau sekarang ada kasus-kasus jual istri, Rahel jual lebih laki. Dengan apa? Buah dudaim. Lewat tu Yakub, lihat ketukan dia. Sini Bu. Dia satu karya. Mengapa buah dudaim itu dia rela tukar? Apakah ini buah dudaim ini? Secara logika, Rahel itu berpikir dia tidak dapat anak. Buah dudaim ini bahkan dalam Helena sistem Yunani ada dewi kesuburan. Dia penamat dari buah dudaim, tapi kalau dewi apa kata bahasa Inggrisnya? Pakai bahasa Inggris dan kita itu di pepaya, nanti belajar. Jadi menurut kepercayaan apa yang lo tahu, buah dudaim itu menyuburkan. Jadi Rahel ketuk suka supaya dia subur, supaya dapat anak. Nah, wajar toh, biar Jo yang penting nanti berikut ketika dia subur dan boleh dapat anak, karena waktu itu dia pun belum dapat anak. Jadi dia rela jual. Itu bikin sakit hati Pak Yakub. Akhirnya apa? 5 tahun Rahel tidak dapat anak. Karena dia makan buah dudaim, karena dia merencanakan secara manusia. Oke. Yang saya mau garis bawahi adalah betapa dicintanya Rahel ini oleh Yakub, dan Rahel ulang-ulang kasih sakit hati. Suatu saat Rahel melahirkan, beberapa tahun kemudian setelah Yusuf dilahirkan oleh Rahel, lahirlah Benyamin, dan akhirnya karena kesusahan melahirkan meninggallah Rahel dan dikuburkan. Dan Alkitab berkata dalam Kejadian berapa itu? Kejadian berapa itu? 3. Kalau boleh apa yang meninggal ada di Kejadian berapa itu? 35. Kejadian 35.
Di Kejadian 35 ayat yang ke-19 dan 20, di situ diceritakan matilah Rahel dan Yakub mendirikan kuburannya sebuah tower, sebuah tugu menjadi peringatan bagi dia. Mendirikan tugu. Tugu ini adalah menjadi peringatan Rahel, karena Rahel adalah cintanya. Ya, Migdal Eder, di Migdal Eder. Oh, yang 20-21 bukan 19-20. 20-21. Dia mati di sana, didirikannya Yakub tugu peringatan Rahel. Ini adalah tugu peringatan cinta daripada Yakub. Di situ dia tanam dia kesedihan, di situ dia tanam dia sakit hati, di situ dia tanam semua. Tetapi Tuhan tahu, beberapa tahun kemudian kubur Rahel dipindahkan, jasadnya Rahel dipindahkan. Ketika kalau orang baca di Samuel, Rahel dikubur sudah di sini. Rahel secara kata DPRT itu domba betina. Dia selesai keluar. Secara profetik memang Tuhan selesai mau kasih taruh. Suatu saat ada domba jantan taruh di tubuh ini supaya memberi penghiburan bagi Israel. Perkataan dari Simeon. Imam dia atau nabi? Imam. Yang di Lukas. Habis Lukas 2 cerita itu berikut Lukas, cerita tentang Simeon. Memberi penghiburan Israel karena domba betina itu dapat cukup untuk membebat hati dari Israel. Ada domba jantan. Di Wahyu berapa? Wahyu 7 ayat 17. Anak domba itu menghapus air mata. Ada boleh? Wahyu 7 ayat 17. Boleh baca juga kalau ada. Anak domba itu menghapus air mata. Dia tidak lupa dengan air mata daripada Yakub. Anak domba, dan Allah akan menghapus segala air mata dari air mata mereka. Anak domba itu juga selain menghapus dosa, perkataan dari Yohanes Pembaptis, dia juga menghapus air mata. Orang baca di dalam Yesaya 44 ayat 21. Ingatlah semua ini hai Yakub, sebab engkaulah hambaku hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku hai Israel. Engkau tidak kulupakan. Kurang lebih 2000 tahun setelah Yakub menguburkan Rahel, Tuhan tidak lupa. Tubuh cintanya membuat hancur berkeping-keping. Tetapi ada cinta yang sempurna 2000 tahun kemudian datang menghibur dia. Dia membuat tubuh di dalam hati. Karena Tuhan bilang, tubuhmu adalah bait daripada Elohim. Dialah Elohim itu, dia datang bukan saja kepada Yakub, tetapi kepada Tuhan sama. Oke, boleh tak sapu? Mengapa di Migdal Eder? Oke. Ketiga, hari ini, artinya kapan? Tadi ya, kembali ulang ya. Ada 3 bagian toh. Kapan dia lahir? Hari ini telah lahir bagimu. Itu berita kepada gembala-gembala. So, pada malam itu, di Alkitab ada tulis pada malam itu di padang Efrata atau Yudea, gembala-gembala. Jadi semalam, kamu bilang pada hari itu
Artinya orang Israel mulai hari adalah dari jam kurang lebih jam 6 sesuai dengan dompet cara pandang itu miriplah dengan yang orang tahu kan kurang lebih jam 6. Jadi benar-benar so taruh itu hari so juru selamat lahir di itu hari, so malam itu hari, berarti belum tahu lama. Jadi di itu hari nyata kemarin ada kepastian hukum terhadap hari. Tadi ada kata salah tiket karena tidak ada kepastian hukum pada nama. Nah, sekarang ada kepastian hukum terhadap hari. Orang baca di ayat sebelumnya di Lukas 2 ayat yang keberapa itu ke-7 mungkin. Ayat yang ke-7 ini. Ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Boleh jadi apa? Pastor di bahasa asli, kalau akan di bahasa asli, sekedar kalau ada bukan, sudah ditali nggak pakai bahasa asli. Dia ditulis ini bahwa yang ini adalah siapa yang lahir, ciri-ciri yang lahir, sulung, apa itu kan? Lampin dalam palungan. Nah, itu ciri-ciri sesuai dengan apa yang dilihat oleh gembala. Nah, ini sulung ini dia pakai kata protogenes. Bukan supaya prototokos. Sambil buka tuh Word 7. Prototokos itu dia berarti secara harafiah. Dia yang pertama hadir di tempat itu, dia yang ranking 1 kalau pakai urutan. Oke. Dia pokoknya yang pertama. Tokos bukan sekedar melahirkan. Dia kalau bahasa Inggris produce, yang diciptakan, yang dihasilkan. Kalau misalnya ada tuh orang yang pabrik. Kalau saya keluar tokos. Itu kan yang pertama keluar. Itu tuh prototokos. Jadi prototokos ini yang pertama diproduksi di tempat itu, atau yang diciptakan, atau yang dihasilkan, atau mirip-mirip, boleh mengerti? Artinya di situ Migdal Eder adalah tempat anak domba Paskah dilahirkan. Artinya yang diproduksi oleh Migdal Eder, prototokos ini yang pertama diproduksi oleh Migdal Eder. Artinya mengunci segala kemungkinan ada yang lebih pertama dari Tuhan Yesus lahir. Sehingga ketika Tuhan Yesus lahir, belum digunakannya palungan itu, belum digunakannya lampin itu. Kain, ada yang bilang pakai kain linen. Jadi dua itu belum digunakan. Ruangan Migdal Eder itu belum digunakan karena dia adalah prototokos. Nah, prototokos karena dia yang pertama, belum ada yang lain. Karena Torah bicara kapan? Karena domba Paskah DP syarat adalah 1 tahun, berarti domba itu diproduksi 1 tahun sebelum Paskah itu ada. Jadi Paskah itu tanggal 14 Nisan. Itu domba Paskah dikorbankan pada evening, pada sore tanggal 14. Oke? Berarti umur domba saat dikorbankan 1 tahun. Dia harus lahir 14 Nisan di tahun sebelumnya. Untuk mencegah gagal ketersediaan domba Paskah,
Karena domba yang lahir di hari itu bisa ada kemungkinan cuma satu atau tidak ada, sehingga dorang tidak ada korban di tahun berikutnya. Karena kalau tidak ada korban, dorang ni boleh bikin korban Paskah. Dorang ni boleh bikin festival Paskah, hari raya Paskah. Dorang ni boleh panen, dorang ni boleh bikin hari Pentakosta, dorang ni boleh bikin apapun satu hari itu, dan dorang akan dimurkai oleh Tuhan. Oke? Jadi untuk mencegah kegagalan ketersediaan domba, maka domba-domba Paskah itu dikriteriakan lahir 30 hari sampai 0 hari sebelum. Jadi dari 14 Nisan tahun sebelumnya mundur 1 bulan 30 hari sampai 14 Nisan. Jadi yang lahir 1 bulan sebelumnya 30 hari sampai 14 Nisan. Mengapa tidak boleh ambil misalnya 10 hari atau 15 hari sebelum 14 Nisan sampai 15 hari sesudah 14 Nisan? Kan sama-sama 1 bulan. Mengapa? Mengapa? Kan tadi kita bilang diambil dari 1 bulan sebelum. Oke. 1 bulan sebelum paling gampang orang bikin tanggal. Misalnya ini hari tanggal berapa? 11 kan? 11 Januari. Misalnya ini 11 Januari itu Paskah. Mau ambil yang lahir 11 Januari sebelum 30 hari, taruhlah 11 Desember. Oke. Mengapa bukan dari 1 Januari itu sampai 30 Januari? Kan tetap diferensi sama 30 hari. Mengapa bukan itu? Mengapa harus mundur 30 hari? Karena ya? Bukan. Kalau lahir tanggal 30 Januari, tahun depan dia belum berumur 1 tahun. Jadi dia seulang tahun dulu baru dikorbankan. Jadi habis happy birthday to you, lah boleh. Kalau belum happy birthday to you, belum boleh dikorbankan. Boleh dapat mengerti, dapat ikuti, sehingga supaya dia boleh happy birthday dulu, mesti mundur 30 hari. Sehingga misalnya kalau tadi bilang tanggal 11, kalau dia lahir tanggal 1 Januari, tahun 2027 1 Januari dia happy birthday 1 tahun. Potong itu domba. Nah, secara umur memenuhi syarat. 30 hari itu karena dia prototokos, dia gak mungkin lahir tanggal 14 Nisan, 13 Nisan, 12 Nisan, 11 Nisan, 10 Nisan. Karena kalau dia lahir 10 Nisan, kagak ada yang lahir tanggal 8 Nisan, dia bukan prototokos. Oke? Yesus disebut prototokos dalam beberapa hal. Kata prototokos itu dilekatkan kepada Yesus. Kalau orang baca ayat Alkitab cerita tentang anak yang sulung, dia tidak pakai prototokos. Sehingga kata prototokos ini melekat pada Yesus. Ada juga kata prototokos, dia yang prototokos dari yang dibangkitkan. Oke? Jadi Yesus itu prototokos untuk beberapa hal. Kalau dia lahir 11 Nisan, kita bilang tadi ada kemungkinan domba sebelumnya selahir. Supaya tidak ada kemungkinan bukan dia atau prototokos, berarti dia lahir 30 hari sebelum 14 Nisan. Artinya kemungkinan pertama di hari pertama memenuhi syaratnya domba Paskah, prototokos itu selahir. Karena dia prototokos. Kok dia bilang hari ini, itu tadi malam, deng detik Tuhan sekancing. Tidak ada kemungkinan yang lebih prototokos dari prototokos ini. Boleh? Dengan kata prototokos, orang mulai mengambil kesimpulan Yesus lahir pada 14
30 hari sebelumnya. Oke. Pastor, ada tuh, bisa keluar tuh kalender? Boleh bantu DP apa? Supaya orang tahu. DP alamat. cgsf.org cgsf.org/ gimana ini ya? cgsf.org/d cgsf sf. Oh, aduh. Coba sama. Iya. Itu tadi sudah mana? Prototokos kan? Oke. Tidak ada kemungkinan lain karena Yesus prototokos yang pertama diproduksi, yang pertama dihasilkan di tempat itu di Big Dan Eder, sehingga terkunci tanggal 14 ada. Oke. Tanggal 14 ada. Ini kan kita pernah khotbah tahun berapa itu? 2018 kan? Dengan beberapa kemungkinan dibanding dengan sejarah, baru Tuhan Yesus disinkronisasi dengan sejarah Tuhan Yesus 30 tahun baptis. Oke. Baru disinkronkan dengan 14 lisan Tuhan Yesus naik ke surga, memungkinkan naik ke surga, mati, memungkin dapat kemungkinan tanggal-tanggal berapa, tahun-tahun berapa Yesus lahir. Herodes masih hidup, tahun 2 sebelum Masehi, Herodes masih hidup. Yesus mesti lahir setidak-tidaknya 2 tahun dan beberapa, sehingga kemungkinan yang ada di tahun 4, 5, dan 6 sebelum Masehi. Jadi pasti hari raya Purim. Nah, akan ke sana. Baru Purim. Nah, akan ke sana dulu, dia ke tanggal dulu. Dia akan menjadi di situ.
sampai sini sambil coba cari ada pertanyaan sampai sini khusus yang ada pepatah tadi yang belum jelas supaya ada pertanyaan. Dapat Iko? Dapat Iko. Ada pertanyaan? Om Kiki? Boleh. Tak tahu. Malin. Si tama eh. Soalnya di pijama sama gini. Lepas. Mas satu lagi. Sampai di sini tuh. Ini pada kering. Nanti sampai sini lagi ya. Masih ada alis di ujung. Kalau di screenshot terus bisa. Boleh. Tampilkan saja ya, apa yang bisa. Kayak ini kok terlalu pengulangan. Coba lihat juga. Nggak terlalu berat toh? Nah, Bagus kamu refresh. Nggak terlalu berat. Oke. Kita pakai hari-hari di Hati-hati Davin. Ya ada semua. Pak Erik di tahun 3756 itu yang dikirim. Iya, 3756, Oke. 3757. Langsung just search di kasih di tahun Yahudi, tahun Ibrani, kasih di 3756. Di kiri atas kan ada Fetch Hebrew Year. Taruh yang di kotak kosong itu kasih 3756 supaya langsung di berdasarkan tahun Yahudi. Nah, iya, ini linknya dari yang dari Pasar Mansai, so memang tahun itu Oh, so 3756 dan 3757. Kita sudah isi harus tetap tulis di situ. oh, Yang muncul tahun itu. so tak kirim ke pastor. Sudah, sudah tak cuma belum terbuka di situ. Belum terbuka di layar. Oh, boleh. Yang kita ada kasih itu yang pakai tahun Roman kan, Ya, 5 before Christ. 3756, 3757, romannya 5 sebelum Masehi. Ya. Mulai sebenarnya dari tahun apa? 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai Januari. Oke, kita lanjut sambil menunggu. Memang masih perlu itu.
di sekitar tahun ini kan dia lahir, karena kita bilang di sekitar tahun 6 atau 5 sebelum Masehi atau tahun 4, itu masih banyak pilihan, masih banyak pilihan. Nah, dipilihlah karena di tahun Ibrani, penanggalan atau kalender Ibrani, dia ada tahun kabisat. Tahun kabisatnya Ibrani yang ditambahkan adalah bulan, bukan hari. Kalau tahun torangan ini kabisat 29 Februari toh. Kalau tahun kabisatnya Ibrani ditambahkan bulan pada bulan yang ke-11. Bulan pertama Nisan sampai Adar. Kalau dia tahun kabisat, dia tertambah 1 bulan di sesudah bulan ke-11. Bulan ke-11 apa? Kislev atau apa? Sebet. Setelah Sebet, tertambahlah Adar. Yang satu yang tadi sebelum yang Adar, jadi DP nama Adar 2. Jadi dia sorong. Mengerti? Jadi bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Karena dia kabisat, tambah 1 di jadi bulan ke-12. Yang bulan ke-12 tadi sorong jadi bulan ke-13. Oke? Tak isi dan di antara Sebet dengan Adar. Jadi kalau ada kabisat, tuh Adar kabisat masuk di 12. Tuh 12 yang Adar yang biasanya itu tak sorong jadi 13. Boleh mengerti? Sehingga Adar yang 13 ini sama dengan Adar 12 yang bukan kabisat. Oke. Ini kan, ini kalau bulan-bulan di tahun yang bukan kabisat, ini di sini. Setelah tahun kabisat masuk, Adar ini masuk sini. Tak, ini tersorong di sini. Cek. Jadi bulan 12A, di sini dia pakai 12A dan 12B. Kalau nyanda kabisat, yang hilang bukan 12A ya. Oke. Yang hilang bukan 12B yang hilang, sorry. Yang hilang adalah 12A. Ini 12B ini jadi 12. Oke. Mengapa inilah kemungkinan? Karena orang Israel dengan tahun kabisat dia diarti tahun hamil besar. Oke. DP nama tahun hamil besar. Artinya Maria hamil besar di tahun kabisat. Oke. Sampai situ baru tambahan selanjutnya. Alkitab lagi, orang buka di bahasa Ibrani saja. Matius 2 ayat yang kedua. Ini bagian yang terakhir. Sejam sudah hilang tuh apa? 6 menit lagi 1 jam. Jadi mudah-mudahan 1 jam 10 menit selesai di bahasa asli. Ayat 2. Matius 2 ayat yang kedua. Ini cerita tentang orang Majus. Matius 2 ayat 2. Dan bertanya-tanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya. Kami telah melihat bintangnya. Bintang. Mana ini bintang ini? Mataku. Mana tolong bintang? Mana ya? Bantu akan. Nah, ini kan bintang bahasa bintang yang bahasa asli. Apa ini? Bukan. Astar. Kami telah melihat bintangnya. Kalau Wikipedia boleh tak buka, Om? Wikipedia. Kami telah melihat bintangnya.
bintang di sini pakai bahasa apa? Aster. Oke. Apa yang kita pikir yang nama-nama mirip Aster? Hah? Astra. Nama. Apa? Yang kita pikir adalah Tes. Esther. Aster bahasa Aster tadi itu bahasa Yunani. Oke. Esther bahasa Aram. Oke. Esther bahasa Aramai. Maka Esther. Tadi itu Aster. Bahasa Inggris apa? Star. Good. Iya. Terus kita sambung. Boleh? Oke. Sekarang tolong bercerita Esther. Oke. Esther adalah salah satu dari gadis-gadis yang cantik yang hidup di zaman Raja Ahasveros dalam masa pembuangan orang Israel. Suatu ketika Raja Ahasveros ingin mengganti ratunya, Ratu Wasti, dan dia mencari pengganti. Dan karena dia mencari pengganti, Mordekai langsung bilang Pak Esther, ngana pergi. Cuma orang-orang Yahudi waktu itu tidak memperkenalkan diri dia sebagai orang Israel, karena dia tidak akan mau dapat tanpa bagus. Maka Mordekai DP nama, kita serupa apa DP nama, dia ada nama sebelumnya, dia ganti Mordekai. Begitu juga Esther, dia DP nama Hasanas tuh, atau lihat search di Alkitab Hasanah, supaya tidak dapat tahu Yahudi senama Esther, supaya waktu pemilihan idolnya Ahasveros dia boleh lolos. Cerita singkatnya, dia lolos. Tidak diketahui bangsanya. Dia tidak diketahui bangsanya, tetapi ada satu orang yang bernama Haman, orang Agak yang dipancung oleh Samuel. Dia bilang, Pak Saul, ada takut aku mau potong, mana tajam. Ini Agak keturunan marah sekali. Suatu saat Haman menjadi salah satu pembesar Ahasveros. Dia ingin memusnahkan dan dia selalu buang undi. Dia buang undi, pur. Dia taruh, kalau dia bilang ada suatu bangsa, dia bilang Pak Ahasveros. Jadi keluarlah penghukuman, artinya pembasmian satu bangsa Yahudi, singkat cerita. Karena begini, so jadi ratu ini Esther. Mereka bilang, Esther, ngana ratu. Maka kalau ini hukum berlaku, dengan kena. Karena apa? Dia Yahudi. Ngana harus berbuat ini dan dia setelah puasa dan segalanya. Akhirnya Esther itu dapat melakukan Ahasveros. Oke, Haman digantung. Orang yang berdosa harus digantung, dimati seperti kayu salib. Haman gantung, yang harusnya Yahudi. Esther sebagai bintang keluar. Dan di kitab Esther, kalau boleh baca di kitab Esther 9 ayat mungkin 19 ayat 12, ditetapkanlah tanggal 14 dan 15 Adar sebagai hari raya Purim. Orang boleh baca itu, Esther 9 berapa itu yang ditetapkan? Esther 9.
orang langkahi saja, tapi dia disebutkan di hari-hari itu. Orang baca saja di ayat yang ke-26, 9 ayat 26. Ini ada 9:17 ayat 17. Boleh juga 9:17. Oke, orang baca ulang sambil lompat-lompat. 9:17. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Ada 18 itu. 13 bulan Adar. Tetapi itu Pada hari yang ke-14 padakilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Iya, karena hari ke-13 Mordekai sebagai panglima perang bunuh semua, beratus-ratus Haman dan semua itu bunuh. Dan hari ke-14 dia berhenti dan ditetapkan oleh Esther. Ada di Alkitab, dia bikin surat kepada 127 negara bagian di bawah kekuasaan Ahasveros. Jadi 14-15 itu dirayakan Ayat 21 dirayakan 14-15. ya. Tapi orang lompat di ayat yang ke-28. Jadi dikirim surat, dia pakai kata gagas sekali itu. Pakai salam dan kalau ayat sini salam dan kebenaran. Dia pakai peace and truth. Salam itu dia pakai shalom. Dia pakai shalom. Ini surat Esther ini kepada 127 negara bagian untuk Purim itu harus dilaksanakan. Ada shalom di sana. Damai ada damai dan kebenaran. Ayat 28, dan pada hari itu akan diperingati dan dirayakan dalam tiap-tiap angkatan, dalam tiap-tiap kaum, dalam tiap-tiap daerah, dalam tiap-tiap kota, sehingga pada hari Purim itu tidak akan lenyap dari tengah-tengah orang Yahudi, dan peringatannya tidak akan berakhir di antara keturunan mereka. Jadi itu waktu peristiwa peristiwa Natal ini tidak boleh hilang. Jadi karena kejadiannya tadi Sosapia Paulus ada, bukan kemungkinan, ada kepastian Purim dirayakan juga. Ini di ayat ada di kota-kota tuh tadi di semua tempat ya. Ini kita tadi ada banyak tamu, kita tak bikin Lukas 2:18 itu. minta maaf, ini nggak ada catat jadi 127 daerah. Esther Ayat 30 dengan kata-kata salam dan setia. itu tuh yang kita udah bilang tadi. Sorry, kita sudah catat-catat ayat Alkitab, mudah-mudahan Bapak Ibu. Ayat 19. Ini yang dibiasakan oleh ayat 19 oleh orang Yahudi. Oleh sebab itu orang Yahudi yang di pedusunan, yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan dan sebagai hari gembira dan untuk mengantar makanan. Underline dulu yang sukacita. Sukacita. Ini sukacita itu kalau tahun Kabisat. Tahun Kabisat itu adarnya 2 kali, makanya sukacita besar. Kan lihat di Matius, Lukas itu Natal adalah sukacita besar. Jadi memang di-backing di tahun Kabisat. Orang Israel ada suatu periodik kalender, apa dia bilang, lupa itu, lupa ini. 19 tahun berulang. Ada tahun Kabisat berulang dalam 19 tahun ada periode tahun Kabisat, ada berapa kali di tahun ke-3, ke-5, ke-6, ke-8, ke-11, ke-14, ke-17 dan ke-19. Itu tahun-tahun Kabisat dari orang Israel.
Nah, di tahun Kabisat itu disebut bulan Adar di Purim karena dia hari sukacita. Khusus tahun Kabisat sukacita besar. Ini, oke, sukacita baru. Ini ada dua, pendusunan, perkampungan. Hai Bethlehem, kau yang terkecil, dia dusun. Orang Israel setelah balik dari pembuangan, hanya satu kota yang dibangun pakai tembok, yaitu Yerusalem. Dibangun oleh Nehemia. Esra datang bangun bait Allah, Nehemia bangun tembok. Dia berkuasa sampai sekitar tahun 410 sebelum Masehi. Setelah dia bangun tembok sesuai dengan nubuatan Daniel yang tadi itu, Daniel 9 ayat 24. Ini kalau mau kaitkan dengan nubuatan Daniel lebih gagal lagi pakai kalender. Nah, nanti berikut sempat ada kesempatan, asal kalendernya jadi, nah kita akan khotbah tentang nubuatan Daniel. Daniel 9 ayat 25 itu 7 kali 7. Nah, itu. Nanti akan kena dengan Nehemia selesai. Setelah bangun kotanya, hanya Yerusalem yang bangun. Di luar itu menjadi perkampungan. Ini perkampungan. Di perkampungan harus ada ini antar mengantar makanan. Karena tidak ada boleh orang di hari Purim tidak boleh makan. Orang Israel tahu, orang Bethlehem tahu, Maria dan Yusuf pergi di tempat kandang domba Paskah. Dorang mesti dibawa makanan. Makanya ketika gembala-gembala datang, setelah mendengar hal itu, semua orang yang di sana bersuka cita. Karena mungkin Yusuf dan itu berita itu untuk Yusuf dan Maria. Karena Yusuf dan Maria, so tahu malaikat yang bilang, jadi berita tentang juru selamat itu diberitakan kepada orang selain Yusuf dan Maria. Karena dong so tahu ngapain mau ulang. Ketika gembala-gembala bilang semua orang bersuka cita, ada banyak orang situ karena Purim tuh malam itu harus antar mengantar makanan. Jadi 2 hari itu ada antar mengantar makanan, 14 dan 15. Kemungkinan Yusuf dan Maria lapar tidak mungkin. Oke, setelah dorang selesai urusannya, maka tanggal 8 hari ke-8 orang harus ke Yerusalem. Baku dapat yang Simeon tadi. Oke, jadi ini memberikan fakta. Alkitab mencatat bahwa Yesus lahir 14 Adar, menggenapkan bahwa Purim yang harusnya orang Israel binasa ada yang menggantikan. Oke, lanjut bagian yang terakhir sekali, ini masih bintang. Bintangnya telah muncul, dilihat oleh orang-orang Majus. Bintangnya, boleh buka Wikipedia, mudah-mudahan, atau teman-teman bantu buka Wikipedia, yang apa? Wikipedia. Semua yang ada kuota, yang ada handphone, buka search bintang Natal. Sudah apa? Sekarang orang mau sesuaikan dengan apa yang dicatat oleh sejarah. Sudah tahu bintang Natal? Wikipedia juga supaya gampang. Ada? Yang Wikipedia. Dia di bagian bawah ada yang di bawah, tarik ke bawah, yang di bawah. Yang ada Wikipedia itu kan dia.
masuk di komen atau apa itu, terus ke bawah, terus itu komen ini ya, komen terus ke bawah terus. Nah ini supaya dapat baca sebelumnya Jo. Paragraf ini pada tahun 54 Hyo Kasewang, bulan kedua, ini tuh bahasa Indonesia. Catatan Korea dari masa itu kurang detail dan kurang dapat dipercaya. Nyata, oke, bisa dibandingkan dengan catatan Tiongkok. Oke. penulis tanpa sadar mencapai 30 Februari. Sekarang dipahami bahwa Q sebenarnya adalah Q, sebuah karakter yang mirip dengan pendidikan Tionghoa dan sering kali dirancitkan. Demikian juga disebutkan itu ada bahwa tahun yang dicatat di Korea jadi terlambat 1 tahun. baru muncul yang di bawahnya. Ya, tanggal. ada catatan di Korea. Setelah dikoreksi, jadilah pada tanggal 31 Maret 5 sebelum Masehi, tahun 5, sebuah bintang sapu muncul dekat dengan altar. ya 1983 tahun kemudian lahirlah seorang yang bertinggi 157 cm berdiri di depan saudara. Tapi orang tidak bicara terus 1983 tahun kemudian. Orang bicara tentang 31 Maret tahun 5 sebelum Masehi. Oke. Jadi ada bintang yang muncul 70 hari kurang lebih dan dia menghilang pada tanggal 31 Maret tahun 5 sebelum Masehi. Ada di penjelasan selanjutnya, dicocokologi dengan perjalanan orang Majus sehingga bintang itu akhirnya hilang. Nah, 70 hari. Nah, karena ini ada yang teliti juga seperti itu, tapi kita ke tanggal 31 Maret tahun 5 sebelum Masehi. Oke? Orang kembali ke kalender. Oke, kalender. Yang tadi. Yang tadi. Yang di WA tadi. Oke. 31 Maret tahun 5. Ini tahun 5 ini? Betul? Ya. Saya pasti dulu tahun 5. Oke, mana 31 Maretnya? Ini Januari, Februari, Maret. Berarti yang akhir. Akhir ini kan. Ini dia. Betul? Oke. Ini tanggal 31 Maret menurut tahun kalender Roman. Kalau kalender Ibrani, jadi ada. Ini 31 Maret. Kenapa? Mana itu? Ada. Tanggal 31 Maret. 12D. Tanggal berapa? Ini? Betul? Coba lihat. Ini 20 berapa? 31 tadi. Ini di 22. 31 Maret, jatuhnya di 22 ada 2. 22 ada 12D. 22 ada 2 ya? Iya. Iya? Maret 31 dong? Iya. Iya, betul. Sini dan 22. 22. Ada 2. Oke. Apa yang terjadi tanggal 22 ada tahun 5? Tahun 3 3750. apa yang terjadi? Setelah ya, kalau sudah Pak jawab, semoga yang betul. 56. Apa yang terjadi? Yesus. Hah? Bisa. Iya. Apa yang terjadi di tanggal itu? Kelahiran. Hah? Boleh dapat pikir? Selamat lahir. Apa?
yang melahirkan Iblis dari Adam? Tadi bilang lahir 14, setuju, sepakat dengan kita. Sepakat ini. Ada dua. Iya, apa yang terjadi di sana? Iya, bintang tadi. Oke. Sekarang peristiwa Alkitab ada nggak? Majus kan menemukan bintang. Iya, peristiwa Alkitab, orang di tanggal itulah orang Majus melihat bintang. Oke. Lukas 2 ayat yang ke-21. Ayat yang terakhir, ini terakhir betul. Oke, baca sama-sama. Oke, baca sama-sama. 2, 3. Dan ketika 2, 3. dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Ini DP kunci. Oke. Jadi tanggal 22 Adar dia di sunat. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tadi 20 Adar, bukan 20. 22 ada. Hah? 22 ada. 22 Adar. So itu. 8 hari, mau 8 hari kan? 22. Betul, Kita ada 8 kepalian. hari. Betul? 8, Satu ya. nisan. Enggak, dari 14. Dari yang 14? Dari 14. Kenapa dari 14. Kan dia lahir tanggal 14. Oh, 14. Oke. Oh, Pas iya. 8 hari. 8 hari kemudian. Oke. Oke, jadi tanggal 14 Nisan Yesus lahir. Ya. Tanggal itu tadi 8 hari kemudian Tanggal 20. cocok logi dengan bintang Natal itu dapat lihat, oke? Yang dicatat oleh buku Korea tadi, oke? Yesus di sunat pada hari yang ke-8. Nah, apalagi peristiwa? DP kunci, balik ulang di ayat. DP kunci. Hari ini telah lahir. Nah, itu ayat tadi yang apa terakhir kita baca tadi yang ada 8 hari. Ketika Oh, genap 8 hari. Nah, DP kunci. Dan ketika genap Nama Yesus ia diberi nama Yesus. Ya. Bintangnya timbul, Esternya timbul, Asternya timbul, Astranya timbul pada anggaplah itu 31 Maret 5 Sebelum Masehi. sebelum Masehi. Kong taruh ini. Boleh sudah lihat? Belum. Kita bantu Joshua lapar ya. Hah? Nama Yesus. Apa? Sampai Baru diberi nama Yesus. Sebelum tanggal itu Yesus belum ada. Oke. Ketika diberi nama Yesus baru muncul ke bintang. Prak. Ini juga membantah tuh kebanyakan orang bilang bahwa itu hari raya apa itu Hanukkah kan Yesus terang. Sebenarnya ini bintang. Yesus ada eksis tercatat ketika hari ke-8 setelah dia lahir. Karena harus menurut hukum Taurat. Baru bintangnya Kayak dibikin akte dan begitu. iya, dideklarasikan. Oh. Ya. dideklarasikan. Aktenya dan Baru dicatat. bintangnya keluar. Oke? Oke. Masih ada pertanyaan di situ Jo? Cukup. Pak ada yang bertanya? Nggak ada perkenan, nggak ada. Ya, kalau ada? Nggak ada. Berarti salah kan kalau bilang
kelahiran Yesus terus ada bintang terang. Belum, masih ada Kan ke belum. itu bintang penunjuk.